sesi eksperimen itu kami memberikan kesempatan kepada responden atau partisipan untuk berbagi penghayatan. Betul-betul satu ruangan besar itu rasanya ketegangannya itu terasa sampai semua tim itu tegang. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah Sobat Unhas TV, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan dua mahasiswa Universitas Hasanuddin, perwakilan dari tim RSH Unhas yang berhasil menyabet 2 penghargaan medali emas pada PIMNAS 38 tahun 2025 yang baru saja dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Nah jadi tentu dalam episode kali ini kita akan bahas kemudian bagaimana riset mereka dan kemudian bagaimana sih strateginya ya bisa memenangkan langsung dua medali emas dalam ajang PIMNAS 38. Langsung aja kita sapa. Yang pertama ada Kak Melisa Tandiari dan yang kedua ada Kak Wetendri Dio. Kak Melisa dan Kak Dio ya. Oke, kita sapa dulu ya. Kak Melisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Kak. Kabar baik ya, sehat ya Kak Melisa? Sehat. Oke, Kak Dio? Saya juga baik sekali, Kak. Baik sekali, sehat juga ya? Oke, nah kita akan bahas banyak ya terkait dengan RSH ya, Riset Sosial Humaniora. Aku bacain dulu ya, soalnya ini agak panjang ya. Kalau mungkin dua narasumber kita udah hafal dengan judulnya, kalau aku belum, pemirsa. Oke, jadi risetnya adalah pengembangan modul mindfulness based intervention untuk meningkatkan learning motivation sebagai upaya menghadapi dependensi on AI mahasiswa di Kota Makassar. Jadi memang risetnya lahir dari kekhawatiran pertama mahasiswa-mahasiswa yang kecanduan menggunakan AI ya, dalam belajar mengerjakan tugas ya. Tapi sebelum kita bahas riset itu, Sobat Unhas TV, kita bahas dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya awal mula tim kalian terbentuk ya? Ada 5 orang, 3 mahasiswa psikologi, satunya mahasiswa statistika dan ilmu komunikasi. Mungkin dari Kak Melisa dulu nih ya, mungkin terkait dengan pembentukan tim nih Kak Melisa. Oke, sebenarnya tim ini tuh terbentuk, ceritanya dia agak kompleks. Jadi awalnya itu cuman saya sendiri. Waktu itu ada mata kuliah Kapita Selekta, terus dijelaskan terkait riset-riset mutakhir di bidang psikologi klinis. Terus dijelaskan bahwa ternyata riset terkait intervensi psikologis itu lagi banyak dikaji. Ya. Dari situ saya dapat topik. Sebenarnya awalnya untuk judul skripsi saya. Tapi ternyata untuk mahasiswa S1 itu belum diperkenankan untuk membuat intervensi. Nah, dari situ saya tetap membuat intervensi. Jadi ya sudah, saya ke PKM. Nah, awal-awal itu cari anggotanya itu sangat-sangat sulit. Banyak sekali orang yang menolak. Nah, kemudian saya itu berprinsip bahwa saya itu cuma mau menawari 1 kali. Jadi kalau kamu menolak, oke, selesai. Selesai pembicaraan sampai di situ. Sampai suatu hari saya tawari sahabatku, itu anggota satu saya namanya Salsyarani Kurana R dari psikologi angkatan 22. Saya tawari Salsya, ternyata Salsya menolak karena sudah ada timnya. Dari situ akhirnya saya juga sudah persiapan KKN di gelombang 113, jadi agak lebih cepat. Sampainya saya sudah merasa kayak sudah malas PKM deh, karena saya juga tidak mau asal ambil anggota begitu. Terus akhirnya pada saat H-2 berangkat KKN, tiba-tiba Salsya chat saya, terus dia bilang, Melisa masih mau PKM tidak? Nah, di situ awalnya terbentuk Salsya masuk dan Dio juga masuk, karena Dio ini juga sahabat saya. Karena kami bertiga di situ, kami langsung kerja cepat proposal karena sudah ketinggalan jauh, udah jauh banget ketinggalannya. Itu Hamin berapa gitu? Belum juga sampai Hamin berumur proposal, tapi udah jauh dari progres tim Unhas lainnya. Dari situ kami bertiga sambil membuat proposal, kita juga sambil mencari tim anggota yang ketiga ya. Anggota yang ketiga itu pertamanya itu kami 3 psikologi. 4 psikologi awalnya, itu namanya Irda, masuk dalam tim, akhirnya kami berempat. Terus kami buat lagi proposalnya, terus kami disarankan bahwa harus juga ada anak statistika karena kami riset. Betul. Akhirnya masuklah anggota terakhir kami, awalnya itu Gibson dari statistika. Itu dapatnya dari temanku. Jadi bagus, ini kontaknya ini bagus. Terus ditawari relasi, betul. Diskusi pertama kita full tim itu secara online karena saya sudah KKN. Dan itu agak struggle. Tapi ternyata pada saat lulus pendanaan,
ternyata Irda ini mengundurkan diri karena ada satu dan lain hal. Akhirnya kami carilah anggota yang bisa desain dan masuklah Eno dari ilmu komunikasi seperti itu. Oke, jadi berakhir 3 mahasiswa psikologi, ilmu komunikasi, Sama dan statistika satunya. Lumayan kompleks ya. Dan memang agak Kak Melisa ini juga tegas ya terhadap anggota-anggotanya ya. Kalau sudah menolak berarti nggak ditawari lagi. Oke, nah selanjutnya nih, kenapa sih tertarik ikut PKM nih? Kita mulai dari Kadio dulu ya. Oke, kalau saya itu karena pengalaman sebelumnya nih Kak, tahun lalu itu saya tidak lolos PIMNAS. Jadi PIMNAS 37 sebelumnya. Iya, saya tidak lolos. Jadi saya ada motivasi tersendiri untuk ikut PIMNAS 38 ini. Itulah kenapa saya ikut PKM. Selain itu, setelah menjalani PKM tahun pertama di tahun 2024, saya rasa ini tidak ada ruginya untuk ikut PKM begitu. Kayak banyak manfaat. Iya, entah itu dari untuk keilmuan saya seperti metode penelitian ataupun teori, dan juga terkait pengembangan diri Kak. Jadi kayak kedisiplinan, ketelitian, terus kerja sama tim itu betul-betul saya dapatkan begitu selama berproses di tahun 2024. Jadi saya rasa kalaupun mengulang di last chance ini sebagai angkatan 2022 di tahun 2025 tidak ada ruginya begitu. Jadi karena memang banyak sekali pengembangan skill yang didapatkan melalui PKM ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau kita tidak ikut PKM. Kalau dari Kak Melisa sendiri, selain karena yang tadinya awalnya mau dijadiin judul skripsi, ada motivasi lain nggak? Tentu ada, karena sama seperti teman saya juga gagal PIMNAS di PIMNAS 37. Jadi kayak pengen balas dendam ibaratnya. Karena di PIMNAS 37 kemarin itu saya ikut PKM sebagai anggota, terus pengen banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, terus saya mau jadikan itu pembelajaran di PKM yang tahun ini begitu. Selain itu karena seperti yang sudah disampaikan tadi, ini last change, kami tuh mahasiswa akhir dan kayak saya merasa saya belum memberikan apapun ke prodi saya begitu, ke fakultas dan juga ke universitas. Jadi harapan saya dengan saya ikut PKM dan puji Tuhan juga bisa membawa pulang medali, itu saya bisa memberikan sesuatu begitu kepada prodi, fakultas dan universitas. Jadi pertamanya ingin balas dendam kepada diri sendiri di tahun lalu ya, ingin menjadi ajang pembuktian untuk diri sendiri dan juga memberikan sumbangsi juga untuk prodi juga. Luar biasa sekali ya alasannya Sobat Tunas TV. Nah selanjutnya terkait dengan judul riset Kak Melisa dan Kak Dio ya. Kenapa sih kemudian apa yang melatar belakangi lahirnya ide ini? Oke, latar belakangnya itu tadi ya, tadi ada mata kuliah Kapita Selekta, terus saya tertarik untuk membuat intervensi psikologi. Nah, habis itu kami baca berbagai artikel, terus juga kami mengamati fenomena lingkungan sekitar kami untuk mencari masalah, yang perlu diselesaikan begitu, yang urgent. Dari situ kami akhirnya melihat bahwa semua mahasiswa itu pakai AI kerja tugas. Teman-teman kami itu pakai AI kerja tugas dan saya sendiri juga pakai AI kerja tugas. Jadi akhirnya kita mau buat intervensi psikologis, terus kita sudah dapat konsep kayak mau terkait AI. Nah, akhirnya kami baca lagi berbagai macam artikel dan akhirnya kami sepakat dependensi on AI dari situ. Kemudian untuk jenis intervensinya itu kan kami pakai mindfulness based intervention. Itu tuh karena berdasarkan artikel ilmiah yang ditulis Morales Garcia 2024 itu dijelaskan bahwa ternyata ciri-ciri orang yang mengalami dependensi on AI itu berkaitan terkait masalah awareness atau masalah terkait kesadarannya. Karena kan intervensi mindfulness ini betul-betul menyasar kesadaran individu. Makanya kami mau buat intervensi, masalahnya didapat, masalah yang urgent ya dependensi on AI, dan kami sepakat untuk membuat intervensi psikologis mindfulness begitu. Jadi memang cari masalahnya dulu ya Kak. Betul. Masalah apa nih yang kemudian urgent untuk buat diselesaikan segera, dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Melisa terkait ketergantungan penggunaan AI apalagi di kalangan mahasiswa ya. Nah kenapa sih akhirnya memilih Kota Makassar nih? Apakah memang hanya mahasiswa di Makassar yang menggunakan AI yang banyak, atau karena kita di Makassar, atau kenapa nih? Boleh nih Kak Dio. Nah sebenarnya Kak, kami itu bukan berangkat dari jumlah mahasiswa yang ketergantungan atau menggunakan AI, karena itu data dari situs resminya itu belum ada begitu. Jadi karena kami riset kan itu harus by data ya, atau by literature review. Jadi kami
merujuk pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Itu merupakan survei yang dilakukan oleh Komdigi setiap tahunnya, dan pada tahun 2025 ini kami melihat bahwa infrastruktur digital di Kota Makassar itu sudah baik, dalam artian akses internetnya tinggi, terus sudah dilengkapi dengan teknologi 5G. Tapi kemudian dari IMDI itu kami perhatikan ternyata literasi digitalnya masyarakat di Kota Makassar masih di kategori cukup. Jadi kami menganggap ini itu tidak sebanding begitu. Fasilitasnya sudah baik, tapi kemampuannya mereka menggunakan informasi dari yang mereka dapatkan dari teknologi itu masih dicukup begitu. Akhirnya disitulah kami kembali lagi literatur review dan mencari urgensi apakah literasi digital ini penting, dan akhirnya memutuskan kalau Kota Makassar menjadi lokasi riset, Kak. Oke, jadi memang tadi melihat bagaimana kemudian perkembangan teknologi dan infrastruktur yang ada di Makassar tidak sebanding dengan bagaimana kemudian tingkat literasi yang kemudian bisa diolah oleh masyarakat, khususnya oleh mahasiswa ya. Bagaimana sih sebenarnya bahaya paling nyata ya? Karena rata-rata mungkin Sobat Unais TV yang menonton ini adalah kalangan SMA atau mahasiswa. Apa sih sebenarnya bahaya paling nyata kalau kita ketergantungan pada AI dalam pekerjaan tugas-tugas, dalam proses pembelajaran? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, kalau kita kembali ke definisi dari dependensi on AI itu kan berarti bergantung pada sistem otomatis dalam menyelesaikan tugas maupun memperoleh validasi. Nah, apa dampak yang paling bahaya ketika kita selalu bergantung pada AI dalam mengerjakan tugas? Mahasiswa itu sudah kehilangan otonominya. Kenapa? Karena keputusan untuk mengerjakan tugas itu kan dialihkan pada AI. Begitu. Jadi otonomi mahasiswa ataupun individu dalam mengerjakan tugas itu sudah mulai berkurang. Terus yang kedua, kompetensi mereka juga berkurang atau rasa mampu mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena ternyata kriteria mahasiswa yang mengalami dependensi on AI itu merasa bahwa hasil kerja tugas mereka bernilai lebih buruk kalau mereka hanya kerja sendiri, dan bernilai lebih bagus kalau dikerjakan oleh AI. Oleh karena itu, ketika kita mengalami dependensi on AI, kemampuan kita untuk merasa mampu itu juga mulai berkurang, yang dimana akan mengarah pada berkurangnya learning motivation. Bayangkan saja kalau misalnya mahasiswa sudah berkurang learning motivationnya, bagaimana dampaknya ke depannya, itu sangat bahaya. Gitu. Oke, jadi memang sangat bahaya ya terkait dengan bagaimana para pelajar, khususnya para mahasiswa yang ketergantungan pada AI. Ini sangat berpengaruh juga seperti yang disampaikan oleh Kak Melisa tadi terkait dengan learning motivation, semangat untuk belajar itu ya. Kalau sudah ada AI, kalau misalnya udah ada tugas atau ada ujian, ada GAI bisa bantu. Padahal itu sebenarnya seperti yang disampaikan Kak Melisa tadi, melatih juga kompetensi diri sendiri ya dalam mengerjakan suatu tugas. Oke, bisa dijelaskan secara singkat nih Kak, seperti apa sih sebenarnya modul AIware yang kalian kembangkan gitu? Oke Kak, jadi modul ini kan modul intervensi psikologis yang basisnya itu adalah mindfulness atau kesadaran. Jadi isi modul kami itu ada materi pembuka dulu, kami perkenalkan terkait konsep mindfulness, terus kami juga berikan sedikit materi pengantar terkait penggunaan AI yang bijak, lalu setelah itu inti dari modulnya adalah rangkaian intervensi kami. Nah, rangkaian intervensi kami itu ada 6 sesi, nah di setiap sesinya itu di modul kami berikan materi perkenalan, terus agenda di setiap sesinya. Jadi kami jelaskan apa saja yang dilakukan di setiap sesi itu. Jadi nantinya kalau ada fasilitator lain selain dari kami ataupun dari UNAS yang ingin menggunakan modul, itu bisa mereka terapkan gitu Kak. Karena sudah lengkap itu penjelasannya, durasi sesinya, apa saja tujuan dari sesinya itu. Seperti itu Kak isi modulnya. Dan ada berapa tadi? Ada 6 Kak. Ada 6 sesi ya. Oke, bagaimana kemudian kalian melihat ya, karena kalian yang melakukan riset ini untuk membantu meningkatkan learning motivation bagi para mahasiswa dan para pelajar. Oke Kak, jadi modul ini sejak awal kami rancang itu memang menyasar kesadaran. Jadi sejak awal itu kami tidak pernah mau menjauhkan mahasiswa dari teknologi atau mungkin bikin berhenti menggunakan teknologi begitu. Karena kan siapa sih yang bisa menghindari teknologi di era sekarang begitu. Jadi kami sasar kesadarannya biar mereka sadar kalau AI itu hanya tools. Jadi alat pembantu untuk belajar begitu, bukan untuk menggantikan mereka. Nah, harapannya dengan kesadaran itu mereka bisa mendapatkan makna belajar kembali dan akhirnya terdorong secara internal atau motivasi belajarnya itu bisa kembali begitu Kak. Oke, jadi kalau memang kita bicara soal AI itu sebenarnya emang nggak bisa lepas ya, apalagi ini teknologi yang nggak bisa lepas dari kehidupan manusia. Zaman juga sudah semakin maju, teknologi juga akan semakin maju. Kita manusia juga harus menyesuaikan dengan teknologi itu. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya pesan
utama yang ingin disampaikan terkait dengan cara bijak dalam penggunaan teknologi ini terkait dengan AI? Oke Kak, jadi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin merasa sudah tidak bisa mengerjakan tugas kalau tidak ada AI, belum terlambat untuk kembali menanyakan kepada diri sebenarnya apa sih esensi dari belajar itu. Jadi kayak sebenarnya kalian belajar itu untuk apa begitu. Nah itu bisa kalian sadari dari sekarang begitu. Walaupun merasa sudah terjebak, tapi tidak ada kata terlambat untuk bisa menyadari kembali. Tapi sebenarnya penggunaan AI nggak masalah ya. Betul. Jadi ya Kak, we have to clarify di sini kalau misalnya kita itu tidak melarang orang pakai AI, tapi bagaimana mereka menggunakannya. Dengan Kan bijak, bagaimana menggunakan dengan bijak. Kalau misalnya kita ada tugas terus langsung di drop semua soalnya, terus minta jawabannya itu itu kan sudah tidak bijak begitu. Terus bagaimana misalnya hal-hal kecil seperti mengecek typo atau misalnya brainstorming awal itu kan kita bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Tapi kalau secara penuh AI yang kerjakan tugas itu baru masuk kategori dependensi on AI. Jadi memang kalau misalnya kalian dapat ujian tiba-tiba soalnya itu udah di copy paste aja ke AI berharap dapat jawaban yang benar, itu sebenarnya sudah masuk kategori ketergantungan pada penggunaan AI ya. Oke, nah kita akan bicara terkait dengan pengalaman Kak Melisa dan Kak Dio ya selama pelaksanaan PIMNAS 38 ini ya. Dan karena memang Unhas benar-benar serius untuk memperjuangkan PIMNAS 38 ini. Kurang lebih setahun gak sih Kak sampai Betul Kak, betul. Jadi kalian gak pernah pulang, kalau Kak Melisa kan asli Makassar, Kak Dio gak pernah pulang Sopeng gitu? Tidak. Gak pernah ya? Oke, tantangannya tuh selama selama menjalankan proses ini seperti apa? Oke, tantangan dari PKM ya awalnya itu terletak pada mencari responden eksperimen. Karena kami ini kan butuh 34 orang dan itu cukup banyak untuk pelaksana eksperimen. Ditambah lagi eksperimen kami ini ada 6 sesi dan 6 sesi itu dilakukan sebanyak 5 hari. Jadi orang itu kalau mau jadi partisipan harus mengikuti dari awal hingga akhir. Dan itu waktunya mereka itu kan susah banget begitu, susah banget. Terus juga belum tentu ada orang yang mau untuk diambil waktunya mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi misalnya cuma ikut 4 hari, satunya nggak bisa, itu kita batal jadi responden. Itu nggak terhitung ya? Nggak terhitung karena harus mengikuti seluruh intervensi dan itu sangat struggle banget karena mencari partisipan yang sesuai kriteria itu gampang. Tapi mencari partisipan yang sesuai kriteria dan bersedia itu susah, dan itu menjadi tantangan yang bagi saya sangat berat di proses PKM sampai PIMNAS ini. Mereka yang bersedia sukarela meluangkan waktunya untuk membantu riset kalian ya. Itu susah banget. Tapi akhirnya beberapa orang ini dapat dari mana kalian? Kami dapatnya tentu kami dari awalnya itu dari 359 responden kan. Terus yang memenuhi kriteria itu yang dependensi on AI-nya tinggi, yang motivasi belajarnya rendah, sama tingkat mindfulness-nya rendah. Jadi kami hubungi itu ada sekitar 120 orang, itu kami hubungi 120 itu dan hanya 34 yang bersedia itu yang kami eksperimenkan. Bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi juga ya untuk Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kalian pada malam puncak ya, malam puncak PIMNAS 38 itu untuk kategori, kan ini udah dapat kategori emas untuk kategori presentasi dan poster. Kalian sangka nggak bakal dapat itu? Kayaknya insya Allah deh tim aku bakal dapat presentasi, insya Allah deh aku bakal dapat yang buat yang poster, karena ini dua-duanya pemirsa dapat presentasi dan poster. Itu gimana? Kalian udah ada feeling nggak buat aku bakal menang nih, atau masih rendah hati? Oke, sebenarnya dari awal saya jelaskan ke anggota tim saya kalau target kita itu adalah double gold. Jadi target kita itu bukan hanya PIMNAS atau bukan hanya dapat medali, kita itu targetnya langsung double gold. Tapi sebenarnya itu tuh cuman saya lakukan atau bilang di depan anggota saya. Jadi kalau saya sendiri di kamar, saya kadang bertanya sama diri saya, mampu nggak ya, gitu. Tapi puji Tuhan pas pelaksanaan PIMNAS, pas presentasi, proses tanya jawab itu berjalan dengan sangat lancar, dan di situ mulai ada muncul kepercayaan diri, kayaknya ini bisa deh medali. Setelah presentasi itu? Iya, setelah presentasi. Kemudian untuk posternya itu
kami dari awal percaya diri. Yang ngedesain siapa nih? Desainnya ada dari Eno, yang anggota saya, yang Eno yang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Jadi ya, dia memang direkrut akhir-akhir itu ya. untuk bisa desain begitu, karena kami bagi-bagi waktu, bagi-bagi page ya kan. Iya, Ada yang poster, artikel ilmiah, dan PPT. Kalau untuk posternya percaya diri karena kami betul-betul mengecek kayak jangan sampai ada kesalahan, dan juga untuk desainnya kan masalah preferensi, jadi kami hanya bisa berserah gitu untuk masalah desain gitu. Oke, untuk kategori presentasi dulu nih ya, yang saya mau tanyain. Kalian tuh latihan berapa lama, kemudian strateginya biar bisa menampilkan yang baik. Presentasi kan artinya membuat orang lain yakin, membuat juri yakin dengan apa yang kemudian kalian bawakan itu seperti apa? Siapa nih? Oke, kalau presentasi ya, yang pertama itu adalah menguasai materi, of course, karena dan kamu harus pede untuk menjelaskan. Kenapa? Karena yang paling tahu riset kita adalah tim kita sendiri begitu. Dan ini sebenarnya agak struggle juga karena kan tidak semua anggota psikologi. Iya. Ada yang dari statistik dan betul. Tapi ternyata kalau kita presentasi di PIMNAS itu semuanya harus menguasai materi. Dan itu juga agak tantangan bagi kami yang mahasiswa psikologi. Kami juga harus menguasai metode penelitian. Jadi kalau misalnya kamu mau emas presentasi begitu, semua anggota harus menguasai karena ada nilai kekompakan tim dan sebagainya seperti itu. Yang jadi pertimbangan juga ya buat para dalam juri. Jadi semua enggak cuma ketua tim atau perwakilan. Betul. Jadi semuanya harus ya bisa presentasi. Oke, kalau kategori poster tadi memang untuk recheck juga ya. Dan atau gimana nih kan? Kalau Apa poster yang membuat itu poster kalian unggul nih kira-kira? sebenarnya poster itu struggle sendiri ya di tim kami itu berkali-kali rombak Kak. Betul. Dan betul-betul satu-satunya tips yang bisa diharapkan itu hanya stick to panduan PKM. Jadi apa yang dikatakan oleh panduan PKM itulah yang kami lakukan. Jadi memang desain itu nomor 2 Kak. Stick to panduan itu yang paling pertama. Jadi kayak dari kesalahan penulisan, jumlah kata per kolomnya, penggunaan huruf kapital itu harus betul-betul dari panduan PKM. Begitu. Jadi kuncinya di situ Kak. Jadi desain nomor 2 ya. Betul. Yang pertama kalian harus memastikan bahwa poster yang disajikan benar-benar sesuai dengan panduan. Iya, zero mistake. Sesuai tagline PKM. Oke, betul. Kemudian baru kita kreativitaskan dengan mendesain setelah itu ya. Oke, selanjutnya nih ya. Momen paling berkesan selama perjalanan PIMNAS ini apa nih? Oke, kalau dari saya momen yang paling berkesan pada saat pengambilan data, yaitu pada saat pelaksanaan eksperimen. Karena di sesi eksperimen itu kami memberikan kesempatan kepada responden atau partisipan untuk berbagi penghayatan. Berbagi penghayatan terkait apa yang mereka rasakan setelah intervensi, berbagi penghayatan apa perubahan yang dirasakan, dan mendengar mereka menyampaikan terima kasih, mendengar ada perubahan itu kayak ada perasaan bangga tersendiri kayak wah, saya berguna begitu, saya berhasil begitu, dan itu yang paling berkesan bagi saya selama proses PKM sampai PIMNAS. Saya jadi penasaran nih Sobat Tunas TV. Seandainya bisa ya saya jadi salah satu responden kalian pada saat itu, tapi aku nggak terlalu ketergantungan juga sih pada AI. Oke, kalau Kak Dio sendiri apa? Kalau saya momen paling berkesan itu malam pengumpulan dokumen PIMNAS Kak. Malam pengumpulan dokumen PIMNAS. Kenapa tuh? Itu tuh betul-betul satu ruangan besar itu rasanya ketegangannya itu terasa sampai betul-betul kita bisa rasakan semua tim itu tegang. Dan di situ tuh kayak ada mixed feelings begitu Kak. Jadi kayak kita tuh lagi berjuang sama-sama. Jadi ada pas selesai kami upload, itu kebetulan kami upload tuh 25 menit sebelum deadline. Itu karena di detik-detik terakhir ternyata ada kesalahan di PPT yang harus kami perbaiki. Terus akhirnya pas sudah kumpul itu kami masih melihat teman kami itu masih ada yang belum kumpul di detik-detik betul-betul 3 menit terakhir. Itu betul-betul kita apa ya, berkesan sekali buat saya karena ada mixed feeling, kayak lega, ada terharu, tapi saya tahu kalau PIMNAS yang sebenarnya itu masih ada di depan gitu. Jadi kayak ya pokoknya berkesan lah malam itu buat saya. Saya tadi ngiranya kalian bakal jawab mungkin malam perayaan puncak PIMNAS. Ternyata beda ya. Kalau dari Kak Melisa, bagaimana kemudian riset yang dihasilkan bisa berdampak bagi mereka yang mengikuti prosesnya. Dan kalau untuk Kak Melisa, ketegangan ya pada saat pengumpulan dokumen itu dapat banget ya pada saat itu, dan paling berkesan buat Kak Dio. Nah, untuk mahasiswa ya, bagi mereka mahasiswa yang mungkin
minat belajarnya turun karena penggunaan AI, apa nih saran yang bisa kalian berikan untuk mereka? Oke, kalau misalnya kalian merasa minat belajarnya itu sudah turun karena merasa bisa aja saya kerjakan dekat-dekat deadline kah atau apa karena ada AI, itu kalian bisa kembali merenungkan kalau peran utama dalam proses belajar itu adalah kalian gitu. Jadi sebenarnya yang memiliki kendali itu adalah kalian dan AI itu cuma tools, hanya pembantu. Dan kalau misalnya AI yang menggantikan kalian dalam mengerjakan tugas, itu sama saja esensi belajar itu tidak sampai ke kalian gitu. Oke, penting sekali ya bahwa AI itu hanya tools. Karena yang sebenarnya belajar itu kita, bukan AI. Ya. Oke, mungkin boleh nih disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan menemani proses kalian hingga mendapatkan 2 medali emas, tuh boleh disampaikan. Oke, terima kasih tentunya pertama-tama kepada anggota tim saya, Salsha, Dio, Gibson, dan Eno, karena sudah bersedia untuk join di tim saya, terus kita sama-sama berkolaborasi, dan akhirnya bisa sampai ending yang terindah ini. Kemudian juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Umnia yang bersedia untuk mendampingi tim dari awal sampai akhir. Kemudian terima kasih juga kepada dosen Pokja dan juga kakak Spekta yang berdedikasi membimbing kami selama proses PKM. Jadi memang ada banyak kolaborasi dan relasi yang dijalin dalam mencapai prestasi yang luar biasa ini ya. Bukan hanya kerja tim tentunya, ada juga tadi dosen dan juga beberapa eksperimen kalian yang ikut meluangkan waktunya juga untuk membantu risetnya kalian. Oke, terakhir nih ya buat Kak Melisa dan Kak Dio, apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang juga ingin berinovasi dan juga berprestasi di bidang riset sosial humaniora seperti yang kalian lakukan? Mulai dari siapa dulu? Kak Melisa aja dulu ya. Adik-adik yang mau ber-PKM di bidang RSH, kalian harus tahu kalau RSH ini kan riset, dan di mana riset itu diperlukan membaca banyak artikel ilmiah. Jadi jangan pernah malas untuk membaca teman-teman, karena untuk kami bisa sampai di sini ini kami membaca ratusan artikel ilmiah. Dan ada 4 hal yang perlu terjawab bagi teman-teman kalau misalnya kalian mau RSH. Yang pertama itu apa masalahnya, dan itu masalah yang betul-betul masalah, bukan masalah yang dibuat-buat. Yang kedua, siapa yang perlu disasar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi kalau misalnya riset kalian tidak sesegera mungkin untuk dilakukan. Oke, terima kasih Kak Melisa udah dikasih ya tips and trik sukses dalam riset sosial humaniora. Selanjutnya boleh nih Kak Dio. Oke, sebenarnya dari Melisa sudah lengkap sekali, tapi kalau dari saya, teman-teman jangan takut untuk kelola lebih lanjut isu terdekat begitu, karena dari kami dapat masalahnya yang tidak dibuat-buat itu dari sekitar kami juga. Kami cuma melihat pengerjaan tugas teman-teman kami, lalu kami tertarik untuk menelaah lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi sebenarnya cukup hadap kanan hadap kiri ya. Lihat masalah yang ada di sekitar kita, karena banyak sekali yang urgent untuk diselesaikan lebih cepat. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak Kak Melisa dan Kak Dio atas waktu dan pengalamannya untuk sharing bersama terkait dengan bagaimana riset kalian dan juga pengalaman selama menjalankan PIMNAS 38. Jadi memang yang seperti yang disampaikan oleh Kak Melisa dan Kak Dio melalui riset sosial humaniora yang mereka jalankan, bahwa sebenarnya AI itu adalah tools. Betul. Tidak ada larangan untuk penggunaan AI. Cuma kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita betul-betul ketergantungan, karena sebenarnya kita adalah manusia yang menjalankan AI, bukan AI yang mengatur kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Melisa dan Kak Dio atas waktunya. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.